Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, 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 semangat. Kelas 6A. Sehat, cerdas, gembira, aura. Hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, minta tolong ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan maju ke depan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Jova. Hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, coba perhatikan rekanmu, ada yang nggak masuk? Ada berapa? Siapa saja? Michelle, Andini, Roy, Emang? Masih sakit. Kita masih sakit. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran IPAS. Coba anak-anak perhatikan di depan. Oke, anak-anak hari ini belajar tentang rangka, sendi, dan otot, aktor di balik bentuk tubuh kita. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan fungsi rangka. Siswa mampu mengurai dekomposisi sistem gerak manusia menjadi komponen utama. Kemudian ada pattern recognition. Siswa mampu mengenali pola, jadi anak-anak nanti belajar tentang pola tulang pipi, tulang macam-macam lah, nanti ada sendi itu seperti apa. Kemudian siswa mampu membuat algoritma sederhana atau abstraksi untuk menjelaskan mekanisme gerak. Yang terakhir, siswa mampu membuat model simulasi gerakan tubuh menggunakan bahan sederhana. Tapi ini nanti tidak menggunakan bahan sederhana, langsung dipraktekkan saja. Ya, oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba kita ice breaking dulu supaya otaknya menjadi refresh ya. Oke, coba anda perhatikan. Kita ice breaking dulu. Buktikan kepintaranmu. Ini enaknya kita santai sambil ngapain ya? Ya, gimana kalau kita main bentuk gambar? Kalau bisa langsung angkat tangan. Hewan ya. Coba perhatikan. Buktikan kepintaran kalian ya dengan cara menebak teka-teki berikut. Bagus. Benar. Perhatikan gambar dan clue-nya ya. Kalian sudah siap apa belum nih? Kalau sudah, yuk kita langsung mulai. Teka-teki pertama. Kalau dikasih terus Kurang pintar Ayesa. pikiran kalian. Coba-coba dalam 10 detik. Tapi nanti bapak akan tunggu aja. Nah, kalian jawab apa? Kalau kalian jawab udang, selamat, kalian pintar. Oke. Coba anak perhatikan lagi, bagus. Yang kedua. Nah, kalau clue-nya berupa gambar seperti Apa? apa? Hah? Hewan apa
lagi. Ya, benar sekali. Kalau kamu Oh, berkata sakit. sakti, Ternyata betul ya. Oke, terbaik. bagus. Fokus lagi. Fokus lagi. Nah, ada teka-teki yang ketiga. Apa Ayesa? Bukan Ular. Ayesa menjawab ular. Coba kita apa ya? tunggu 10 detik. Jawab. Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Dua lagi. Kelompok yang lain yang belum jawab ya, awas lo ya. Ya, jawabannya Oke, ular. ular. Selamat untuk kalian yang benar jawabannya. Lanjut. Oke, lanjut. Bagus. Coba kalian Apa? nomor berikut ini. Bintang laut Ya, katanya. nama apa ya? Coba kita cek. Kamu seri sekarang. Waktunya 10 detik. Ada bintang, kita mau dulu. Ayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Ya, benar sekali. Oke, kita laut. Satu lagi. Berikutnya, kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Kira-kira kalau filmnya gambar seperti ini, apa jawabannya? Apa? Ini Makan. Coba kita lihat. Kita jawab ya. Waktunya Angkat tangan dulu ya. sekarang. Pocong. Boleh. Ya, betul sekali. Waduh, Oke. Ya, yuk lanjut ke teka-teki. Oke, kelompok mana tadi yang jawabnya paling banyak tadi? Kelompok sini. Kelompok 1, 2, berarti kelompok 3 ya? Jawab berapa tadi? 3 ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 jawab sebanyak 3. Nah. Oke, anak-anak coba anak-anak perhatikan, kita kembali fokus pada materi yaitu rangka sendi dan otot. Coba anak perhatikan gambar video berikut ini. Oke, rangka tubuh manusia. Kamu ini kan manusia kan ya? Punya rangka kan ya? Oke, rangka tubuh manusia. Yang pertama ada rangka kepala. Coba kamu pegang kepalamu. Kemudian rangka badan. Ini badanmu. Dan rangka gerak. Rangka gerak ada berapa? Hah? Rangka gerak dibedakan menjadi 2, rangka gerak atas dan rangka gerak bawah. Rangka gerak atas itu apa? Tangan. Rangka gerak bawah? Kaki. Oke. Coba anak-anak fokus. Nah, ini anak-anak coba anak-anak perhatikan. Nah, apa itu sistem rangka? Sistem rangka adalah apa? Rangka tubuh yang terdiri. Sistem rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung dan berperan dalam menopang tubuh supaya kamu bisa berdiri. Kemudian melindungi organ dalam, terutama rangka dada ini ya, serta membantu gerakan dan pembentukan sel darah. Membantu berarti ada di tangan dan kaki. Next. Nah, ini rangka tubuh manusia. Ada rangka kepala seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kemudian ada rangka badan
dan rangka anggota gerak. Berikutnya, oke. Satu rangka kepala. Anak-anak punya kepala? Ya, pegang kepala coba. Ada tulang dahi. Letaknya di mana itu? Tulang dahi. Sini. Ya. Oke. Kemudian ada tulang biji atau tulang gaji. Letaknya di sini. Ini. Kemudian ada tulang ubun-ubun. Masa gak ngerti ubun-ubun? Ubun-ubun itu unyeng-unyeng ini loh. Kau punya unyeng-unyeng? Nah, orang Jawa menyebutnya unyeng-unyeng atau ubun-ubun. Kemudian ada tulang hidung. Letaknya di mana? Tunjuk. Sini. Kemudian ada tulang pipi. Pipi. Oke, ini loh. Bukan di sini loh ya. Ini loh. Ada tulang ini. Nah, ini tulang pipi. Kemudian ada tulang rahang atas. Gigi bagian atas ini loh. Nah, kamu sadar nggak ketika lidahmu istirahat itu nempel ke rahang bagian atas? Ketika lidahmu istirahat itu sebenarnya nempel di rahang bagian atas, bukan di bagian bawah. Ya nek kon plesetan kayak bisa. Oke. Kemudian tulang pelipis sebelah sini, tulang pelipis. Kemudian ada tulang tengkorak, otot. Dan tulang rahang bawah. Adanya di sini. Tulang rahang bawah ini ada saraf yang terhubung ke otak kecil bawah. Oke. Fungsi tulang rangka kepala melindungi otak dan organ indera seperti mata, telinga, dan hidung. Jadi ini kan organ lunak ini, iya kan? Matamu ini organ lunak, matamu ini. Kalau nggak ada tulang ini, bahaya kan ini jatuh, jadi matamu mencolok. Iya kan? Bahaya kan kalau nggak ada ininya. Kalau nggak ada tulang apa itu? Tulang air mata, iya kan? Kamu misalnya naik sepeda, berefek itu, nggak ada tulang air matanya, nggak ada yang melindungi matamu. Terus, nah matamu bisa sakit parah. Di dalam tempurung sini ada yang namanya otak ya. Bayangkan kalau nggak ada tulang ubun-ubunmu, nggak ada tulang ubun bagian atas ini. Kira-kira nek dijebak ini genjur apa enggak kira-kira? Iya. Masukkan ke beduk air langsung ke dalam otak. Iya, kalau nggak ada tulang ininya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kemudian ada rangka badan anak-anak. Rangka badan itu terdiri atas tulang dada. Tulang dada itu nangkili. Kemudian tulang rusuk. Berasa nggak kayak ada tulang-tulang garet-garet ini nih? Iya kan? Kayak kamu kalau ada raya kurban itu, hewan itu, kan ada rusuknya. Kemudian ada tulang belakang. Tulang belakang. Kemudian ada tulang pinggang. Pinggang itu di sini, bawahnya tulang belakang. Kemudian ada tulang leher di sini, belakangnya kerongkongan. Ini kerongkongan anak-anak. Nah belakangnya itu ada tulang leher. Kemudian ada tulang selangkang. Ini. Yang ada di sini apa ya? Orang Jawa menyebutnya rikat. Rikat pulau biasa namanya.
Kemudian ada tulang gelang panggul. Ini di sini nih. Ada tulang gelang panggul. Kemudian ada tulang ekor. Tulang ekor itu bisa dilihat dari sini. Dia berdekatan dengan bujur. Itu bahaya itu. Bapak pernah ceritakan ya, kalau beliau tak boleh narik kursi atau tempat duduk karena ada tulang ekor yang terhubung pada sistem saraf di otak. Oke, rangka badan menyokong tubuh dan melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Coba kita perhatikan lagi. Oke, pada poin ketiga, rangka anggota gerak ada tulang apa saja, anak? Tulang jari tangan, kemudian pergelangan tangan. Tunjukkan pergelangan tanganmu. Oke. Kemudian ada tulang apa? Pengumpil. Kemudian pengumpil itu yang bagian depan sini loh ya, yang searah dengan jempol, ini pengumpil. Yang searah dengan kelingking, hasta, pinter. Terus ada tulang apa lagi? Tempurung lutut. Oke, ini. Terus ada apa lagi? Tulang kering bagian depan. Yang bagian depan. Makanya naik rasaan sama bendol. Tulang kering ini dia mudah patah. Hati-hati nek. Bagi laki-laki yang suka main bola, hati-hati. Ini mudah patah tulang kering ini. Kemudian ada tulang apa lagi? Betis, belakangnya tulang kering. Next, kemudian ada tulang apa lagi? Pergelangan, masuk gelu-gelu lagi. Kemudian ada tulang apa lagi? Ada tulang jari kaki dan ada tulang kelapa. Kelapa apa itu? Kelapa kaki, pinter. Oke, itu tadi anak-anak materi yang bisa Bapak sampaikan. Coba anak-anak perhatikan. Kita fokus pada alat gerak manusia. Sekarang anak-anak tadi kita mempelajari tentang dekomposisi terlebih dahulu. Bahwa barang berjalan bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Kalian akan belajar memecah masalah. Karena itu tulang berfungsi menjadikan kecil-kecil. Sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan rahang. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Tulang bahu terdiri dari tulang selangkah dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung, sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk plastik tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernafasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi kandung kemih dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan tersusun dari tulang yang atas, pengumpul dan hasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha,
tulang lutut, tulang pening dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berbentuk gelembung dengan ujung-ujung yang mengangkat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola gelap terang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuh bergerak karena memang kamu yang ingin gerakan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengundur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot bicep dan tricep. Ketika mengangkat lengan bawah, otot bicep berkontraksi dan otot tricep relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot bicep relaksasi dan otot tricep berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Oke, kita akan belajar tentang dekomposisi, memecah masalah menjadi kecil-kecil. Coba Vino maju ke depan. Oke, ini adalah wujud nyata dari manusia, ya. Jadi manusia ini kita lihat secara utuh kan sudah jadi Tuhan menciptakan seperti ini kan ya. Oke, kita pecah-pecah. Ini namanya dekomposisi ya kan. Manusia terdiri atas apa saja? Apa ini? Kepala, terus badan dan anggota gerak pintar. Sistem rangkanya manusia itu terdiri atas rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Anggota gerak itu terdiri atas apa dan apa? Tangan dan kaki. Tangan disebut rangka gerak atas, kaki bawah. Ini dekomposisi. Tetapi itu rangka utamanya. Tetapi kalau kita bisa pecah-pecah lagi, di kepala itu komponen mata. Ada apanya lagi? Hidung, pintar, lidah. Ada apa lagi lidah? Mulut. Apa? Telinga. Ada apa lagi? Gigi. Punya rambut tidak? No. Alis. Ini kalau kita dekomposisi lagi, rangka kepala itu terdiri dari banyak tadi. Dia punya lidah. Saya tidak ingat. Oke, anak-anak tadi anak-anak belajar tentang apa? Yang pertama tadi? Dekomposisi, memecah-mecah masalah menjadi lebih kecil sehingga lebih bisa diuraikan. Yang kedua yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Coba anak perhatikan di sini. Halo semuanya, apa kabar adik-adik semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar ya. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang macam-macam sendi pada manusia. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya supaya bisa melihat video kami berikutnya. Nah, sebenarnya sendi itu apa ya? Sendi merupakan hubungan antar tulang di dalam tubuh yang membuat tulang-tulang dapat berfungsi sebagai suatu sistem rangka. Sendi berdasarkan sifat gerakannya dibedakan menjadi 3 loh, yaitu sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku atau amfiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah sinartrosis atau sendi mati. Sendi mati ini merupakan sendi yang sama sekali tidak memungkinkan adanya pergerakan loh. Contohnya adalah sendi yang terdapat di tulang tengkorak. Yang kedua ada amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan adanya sedikit pergerakan meskipun gerakannya sedikit atau terbatas. Contohnya adalah sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk.
Yang ketiga adalah diartrosis atau sendi gerak yang merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Nah, sendi diartrosis atau sendi gerak inilah yang akan kita bahas pada slide berikutnya ya. Yuk, sekarang kita akan membahas macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. Berdasarkan arah gerakannya, sendi terbagi menjadi 6, yaitu sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada sendi geser. Sendi ini memungkinkan tulang untuk bergeser satu sama lain, menyebabkan gerak terbatas tanpa adanya rotasi loh. Contohnya adalah sendi antar ruas-ruas tulang belakang, sendi antar tulang pergelangan tangan, dan sendi antar tulang pergelangan kaki. Selanjutnya yang kedua ada sendi engsel yang merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan dari satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Contoh sendi engsel adalah pada tulang siku, tulang lutut, dan pada ruas-ruas jari tangan dan kaki. Yang ketiga adalah sendi gulung. Nah, sendi ini memungkinkan tubuh untuk melakukan gerak rotasi pada porosnya, tetapi gerakannya terbatas. Contohnya adalah hubungan antara tulang telapak tangan dan tulang jari tangan, dan hubungan antara tulang hasta dan pengumpil. Selanjutnya yang keempat adalah sendi putar. Sendi putar ini merupakan sendi yang gerakan salah satu ujungnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Sendi inilah yang dapat membuat kepala kita berputar dengan nyaman loh. Contohnya adalah sendi antar tulang tengkorak dan atlas. Lalu yang kelima ada sendi peluru. Sendi ini merupakan sendi yang bisa bergerak ke seluruh arah loh. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contohnya adalah sendi yang menghubungkan antara tulang lengan atas dan tulang belikat, dan sendi antara tulang pinggul dengan tulang paha. Terakhir yang keenam ada sendi pelana yang merupakan sendi yang mampu melakukan gerakan menyamping dan maju mundur, tetapi tidak dapat melakukan gerakan memutar. Nah, contoh sendi pelana itu adalah sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang ibu jari. Nah, untuk memahami di bagian mana saja sendi gerak berdasarkan arah gerakannya yang terdapat pada tubuh kita, coba kita lihat pada ilustrasi berikut ini ya. Pertama, di bagian antara tulang tengkorak dan atlas terdapat sendi putar. Selanjutnya, pada bagian antara tulang belikat dan tulang lengan atas terdapat sendi peluru. Berikutnya, bagian antara tulang hasta dengan tulang lengan atas terdapat sendi engsel. Coba anak sambil itu. Selanjutnya antara tulang hasta dan tulang pengumpil terdapat sendi gulung. Lalu selanjutnya pada tulang pergelangan tangan juga terdapat sendi geser. Lalu pada tulang pangkal ibu jari terdapat sendi pelana. Selanjutnya antara tulang telapak tangan dan jari tangan terdapat sendi gulung. Pada ruas-ruas jari tangan terdapat sendi engsel. Lalu lanjut ke antara tulang pinggul dan tulang paha terdapat sendi peluru. Selanjutnya, pertemuan pada tulang paha dan tulang kering terdapat sendi engsel. Dan ada juga sendi engsel pada ruas-ruas jari kaki. Terakhir, terdapat sendi geser di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan materi. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Jadi ini supaya kamu lebih bisa menghafal. Jadi kita bisa buatkan pola nyanyian ya. Jadi hubungan antar tulang itu dihubungkan dengan sendi tadi kan ya. Jadi tulang ini, tulang lengan bawah dengan tulang lengan atas dihubungkan dengan sendi apa tadi? Engsel. Pergerakannya bagaimana? Searah kan ya? Nah, kemudian yang ada di kepala ini kan ada sendinya sebenarnya. Ada sendi apa ini? Sendi mati. Yang ada di sini sendi apa ini? Sendi putar. Terus ada sendi apa lagi tadi? Sendi peluru. Di mana? Katanya di sini, ya. Kayak gini. Dan di mana lagi tadi? Di kaki, di pinggul. Terus ada sendi apa lagi?
lana. Terus ada sendi apa lagi? Kurang 2, kan ada 6 ya? Sendi geser di sini ya. Terus satunya lagi. Engsel tadi sudah. Sendi mati sudah pertama tadi. Coba ada apa lagi tadi? Apa? Oke, bisa dibuatkan lagu ini. Sendi, 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 engsel sendi, sendi, macam-macam sendi. Diulang lagi. Sendi, sendi putar, sendi lana, sendi engsel, sendi macam-macam sendi. Sambil berdiri. Bagus yang mimpin. Satu temanku sini. Oke. Ayo, masuk ke depan. Ayo, sambil dipraktekkan. Ayo. Ayo. Loh, ayo. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Sendi mati, sendi putar, sendi, pelurus, sendi, engsel, sendi, pelana, sendi, geser, macam-macam sendi. Oke. Jadi anak-anak, setiap pergerakan sendi itu memiliki polanya masing-masing dan pergerakannya pasti berbeda. Oke, next. Yang berikutnya, Bapak akan menjelaskan tentang abstraksi. Oke, otot dan sendi. Kita belajar tentang abstraksi. Apa itu otot? Nah ini tadi supaya lebih kompleks. Yang pertama tadi Bapak jelaskan rangka, kemudian sendi, yang terakhir Bapak jelaskan tentang otot. Apa itu otot? Otot adalah jaringan tubuh dan relaksasi. Otot melekat membantu tubuh bergerak. Kalau berpindah seperti ini butuh otot enggak? Butuh otot. Otot itu berkontraksi anak-anak. Berkontraksi itu dia tegang. Cuma biasa saja. Otot. Ketegangan otot itu membuat otot menjadi lebih besar. Kemudian otot juga relaksasi. Makanya nek mari senam biasanya melakukan pendinginan supaya ototmu yang tegang sebelumnya bisa berelaksasi. Next. Nah, otot itu dibedakan menjadi 3 macam anak di dalam tubuh kita. Ada otot luri, kemudian otot jantung, dan otot polos. Luri ini melekat pada tulang, ototnya terdapat pada otot lengan dan otot kaki. Jadi di sini nempel di tulang. Kemudian otot jantung membentuk bidik jantung dan bekerja terus-menerus tanpa disadari. Jadi tanpa kamu suruh, asalkan kamu hidup, otot jantung ini akan bekerja tanpa kamu sadari. Asalkan kuncinya kamu masih hidup. Iya. Kemudian yang terakhir adalah otot polos, bekerja tanpa sadar dan terdapat pada organ dalam seperti usus, lambung, dan mata. Bapak kasih contoh. Kamu kalau kelilipan
tanpa sadar, tanpa kamu suruh, apa yang terjadi dengan matamu? Berkedip kan ya? Itu yang dimaksud dengan otot polos. Bekerjanya otot polos seperti itu tanpa kamu sadari. Berikutnya, nah ini algoritma urutan langkah-langkah. Coba kasih contoh. Seret, ada polanya. Yang dibutuhkan apa ini? Ketika tanganmu begini, yang dibutuhkan apa? Apa? Terus butuh apa lagi? Pinter sedih. Kalau kamu gak ada sedihnya, masuk menek ditolongin. Butuh apa enggak? Iya, butuh otot. Iya kan? Butuh tulang. Kalau nggak ada tulang yang membran, iya kan? Nah, kira-kira otot akan mengeras nggak? Iya, itu yang dimaksud dengan urutan langkah-langkahmu. Ketika seperti ini, ketika kamu menendang bola, bola kamu tendang, misalnya seperti ini. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Ancang-ancang. Membutuhkan apa? Membutuhkan kaki. Di kaki ada apa? Ada tulang. Kemudian ada sendi. Kan ada otot. Ditembak sikil. Ditembak. Ototmu mengeras enggak ketika mau menendang? Supaya apa? Supaya tendangannya menjadi lebih kencang. Pinter. Tepuk tangan untuk anak-anak. Oke. Oke, anak-anak, ada yang ditanyakan tentang materi hari ini? Sudah paham? Oke, jadi bagian tubuh manusia itu komponennya ada apa saja tadi? Tulang, terus sendi, terus ada otot. Pinter. Jadi pembentuk utama dari tubuhmu itu ada 3 tadi. Rambut, ya itu hal kecil-kecilnya. Itu rambut itu bagian dari tulang apa tadi? Tulang kepala. Rusuk bagian dari tulang badan. Satu lagi ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibagi menjadi 2, atas dan bawah. Oke. Kalau begitu, kalau Anda sudah paham, maka Bapak akan memberikan tugas kelompok ini. Tugas kelompok ini bisa anak-anak kerjakan. Bapak berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan. Masing-masing ketua kelompoknya maju ke depan. 2, 1. Ayo Lukas, kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4, ayo Lukas. Terakhir kelompok 5. Nah, anak-anak silakan dikerjakan. Sudah selesai ya? Yes, sudah. Waktunya juga sudah habis. Bapak minta kelompok 1 ditukar ke kelompok 2, diberikan kelompok 2. Kelompok 2 diberikan ke kelompok 3. Ayo silakan dan diambil. Kelompok 3 berikan ke kelompok 4. Kelompok 4 berikan ke kelompok 5. Kelompok 5 berikan ke kelompok 1. Ya, kelompok 5 berikan ke kelompok 1. Lukas Mas. Langsung kita koreksi jawabannya. Nomor 1 kelompok 1. Dibaca nomor 1 sambil berdiri, perwakilan. Ayo cepetan. Berdiri Mas. Yang keras. Bagian rangka yang melindungi otak disebut tulang kupu-kupu. Tulang apa? Tulang kepala. Tulang kepala. Kalau salah ya disalahin, nggak apa-apa. Nomor 2, siapa yang mau
Kelompok 3 siapa? Jangan ragu-ragu. Yang keras. Dia menggunakan gerakan memutar pada leher disebut sendi putar. Sendi putar betul? Betul. Kalau ngomong paslon tengahnya nih, bukan di sini. Siapa? Kelompok 4 yang mewakili. Tulang belakang manusia terdiri atas berapa ruas yang disebut poros badan dari tulang leher. Sebentar, diulangi lagi. Yang keras. Tulang belakang manusia terdiri atas beberapa ruas yang disebut poros badan dari tulang leher. Betul? Salah. Tulang belakang manusia terdiri atas beberapa ruas. Tulang belakang manusia itu terdiri atas beberapa ruas. Di belakang punggungmu itu loh. Yang disebut apa? Vertebrase atau tulang ruas tadi. Tulang ruas itu sama dengan vertebrase. Nomor 5, siapa yang mewakili? Sendi peluru terdapat pada bagian tubuh, bahu dan pinggul. Bahu dan pinggul, panggul ya, tak apa-apa, betulkan. Bahu dan panggul, pinggul Pak, betulkan ya, tak apa-apa. Oke, nomor 6, siapa yang mewakili? Ya, Mas Kenzo. Yang keras. Otot yang bekerja tanpa kesadaran kita sempat kita terbangun disebut otot polos. Otot yang bekerja tanpa kesadaran kita seperti pada jantung disebut otot apa? Otot polos. Tepuk tangan untuk Mas Kenzo. Berikutnya nomor 7, siapa yang mewakili? Ya, ramai, kerja. Yang keras. Otot yang melekat pada rangka dan dapat digerakkan secara sadar disebut otot luri. Otot luri, betul? Betul, minta tepuk tangan untuk Irga. Berikutnya nomor 8. Siapa yang mewakili? Saki. Ini Mas Saki. Yang keras. Tarik tengah-tengah. Rangka selain penopang tubuh adalah tempat melekatnya otot. Melekatnya otot, betul? Betul, pintar. Nomor 9, siapa yang mewakili? Siapa yang mewakili nomor 9? Cikal. Yang keras, Cikal. Yang keras. Otot pada lengan atas yang berfungsi menekuk lengan disebut otot luri, sedangkan yang melurus lengan disebut otot polos. Betul? Otot pada lengan atas yang berfungsi menekuk lengan disebut otot apa ini? Ini otot bicep anak-anak. Bicep. Dan otot tricep. Yang biasanya binaraga itu. Apa itu? Besar itu. Tahu kan ya? Nah, sini ini otot bicep sama tricep. Terakhir nomor 10. Siapa yang mewakili? Gerakan membengkokkan lengan ke arah dalam disebut gerakan menekuk, sedangkan meluruskan lengan kembali disebut gerakan mengembalikan. Oke, tepuk tangan untuk Mas Sofwan. Oke, di BS jangan lupa anak-anak. Oke, BS. Oke, dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan ke depan perwakilan kelompok. Sudah, dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan ke depan, lekas. Ayo dikumpulkan ke depan. Oke. Kelompok 1, ayo lekas. Kelompok 2,
Kelompok 3 sudah. Kelompok 4. Oke, pada kesempatan hari ini anak-anak, barangkali ada materi apa yang belum bisa dipahami tentang apa? Tadi kita flashback lagi ya. Jadi manusia itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama apa? Rangka, pintar. Terus sendi, terus otot. Ketika manusia bergerak, apakah membutuhkan ketiganya? Iya. Bagaimana kalau salah satunya tidak ada? Tidak bisa bergerak atau memiliki keterbatasan. Kamu tahu saudara-saudaramu yang memiliki keterbatasan itu? Misalnya salah satu anggota tubuhnya tidak ada misalnya, iya kan? Nah itu dia akan memiliki keterbatasan ketika bergerak. Nah, berarti anak-anak sudah paham semuanya ya tentang materi pada hari ini? Ya, oke. Besok kita akan bertemu lagi, lebih spesifik lagi mata pelajaran IPAS-nya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.